Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yasin, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Devia Yuning Tias, Bibi Faiza Farhana, Firda Rizky Amalia, Taufik Kuku Effendi, Akmal Cesta, dan Alvado Cevo akan mempresentasikan tentang analisis portofolio optimal berdasarkan single index model. Yang pertama ada perbedaan portofolio optimal dan portofolio efisien. Sedikit definisi dari portofolio optimal adalah kombinasi dari risiko dan ekspektasi return terbaik. Sedangkan portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan ekspektasi return terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau memberikan ekspektasi return yang sama dengan tingkat risiko yang kecil. Perbedaan pertama yaitu pada portofolio optimal. Portofolio optimal mempertimbangkan dua faktor sekaligus, yakni tingkat pengembalian yang terbaik dengan tingkat risiko investasi yang terbaik pula. Sedangkan portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor terbaik, yaitu faktor ekspektasi return atau faktor risikonya. Yang kedua, mengambil preferensi risiko investor sebagai faktor utama. Portofolio optimal adalah portofolio efisien yang paling sesuai dengan risiko atau selera risiko investor. Sedangkan pada portofolio efisien tidak memperhitungkan preferensi risiko investor secara langsung, sehingga setiap portofolio di garis efisien dapat dipilih oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan pada portofolio optimal. Portofolio ini memiliki kombinasi terbaik antara pengembalian dan risiko sesuai dengan preferensi risiko investor. Artinya, risiko yang diambil sesuai dengan toleransi risiko pribadi, bukan sekadar risiko minimal. Sedangkan pada portofolio efisien berfokus pada pengelolaan risiko portofolio secara keseluruhan, meminimalkan risiko toleransi melalui diversifikasi yang tepat. Namun, risiko yang dihadapi investor tetap beragam tergantung pada di mana portofolio itu berada di garis efisien. Mengapa single model index? Yang pertama, perhitungan sederhana, yang dimana single index model ini hanya menggunakan satu faktor dalam perhitungannya, yakni indeks pasar. Hal itu dapat membantu dalam memperkirakan return saham yang akan didapatkan. Oleh karena itu, SIM atau single index model ini menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan model yang lebih kompleks seperti multifaktor model. Dan yang kedua, yakni terkait efisiensi waktu, yang dimana perhitungan SIM hanya perlu memperkirakan beta setiap saham terhadap indeks pasar. Hal ini dapat mengurangi kompleksitas dan biaya pengumpulan data. Dan kemudian yang ketiga, yakni mudah diinterpretasi. Bagaimana penggunaan beta dalam mengukur responsitivitas saham terhadap pasar memberikan visualisasi yang lebih mudah untuk dipahami oleh investor ketika akan memutuskan alokasi aset dalam portofolionya. Dan nextnya, analis portofolio single index model. Pembentukan portofolio dengan menggunakan single index model ini dapat dilakukan dengan menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal, yaitu dengan membandingkan excess return to beta dengan cut off point sebagai batasannya. RB merupakan rasio antara excess return atau selisih antara expected return dengan return aktiva bebas risiko dengan beta. Model ini didasarkan dengan pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas ini berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jika indeks harga saham, maka harga saham individual kebanyakan cenderung akan naik, dan sebaliknya. Hal ini mengindikasi bahwa return sekuritas individual cenderung berkolerasi dengan return pasar. Dan berikut adalah tahapan-tahapan pembukaan portofolio saham dari single model index. Selanjutnya ada tahapan pengukuran rumus single model index. Yang A, ada hitung total realisasi return masing-masing saham. Perhitungan total return masing-masing saham menggunakan data harga saham bulanan, yaitu harga penutupan atau closing price pada tiap akhir bulan. Perhitungan dalam rumus ini juga menggunakan unsur dividen. Jadi perhitungan total realisasi return saham merupakan total perolehan capital gain dan yield yang berupa dividen. Maka rumusnya yaitu total realisasi saham sama dengan capital gain pada periode T dikurangi capital gain pada periode T dikurang 1 ditambah dengan dividen dikurangi dengan capital gain pada periode T dikurangi 1.
Yang B ada hitung total expected return masing-masing saham. Expected return umumnya dihitung berdasarkan data historis, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata atau arithmetic mean. Biasanya, peneliti menghitung expected return masing-masing saham per bulan dengan menunjukkan jumlah return masing-masing saham selama periode analisa, kemudian dibagi dengan jumlah periode analisis. Dalam membentuk portofolio yang optimal, saham yang memiliki total expected return saham lebih besar daripada 0 akan dimasukkan dalam analisis selanjutnya, sedangkan saham yang memiliki expected return saham kurang dari 0 akan diabaikan, karena berdasarkan asumsi bahwa investor akan bersikap rasional. Artinya investor tidak akan memilih saham yang tidak memberikan keuntungan. Rumusnya yaitu expected return masing-masing saham sama dengan jumlah expected return masing-masing saham selama periode analisa dibagi dengan jumlah periode analisis. Selanjutnya yang C ada menghitung market return dan expect market return. Market return atau RM dihitung dengan menggunakan data IHSG karena indikator menunjukkan kinerja bursa saham. Rumusnya market return sama dengan indeks harga saham gabungan pada periode T dikurangi indeks harga saham gabungan periode T kurang 1 dibagi indeks harga saham gabungan pada periode T kurang 1. Perhitungan expect market return umumnya menggunakan metode arithmetic mean, yaitu total return. Rumusnya yaitu total return pasar selama T tahun analisis dibagi dengan jumlah N unit analisis bulanan. Kemudian perhitungan alfa dan beta. Perhitungan koefisien alfa dan beta masing-masing saham digunakan untuk menghitung total resiko. Koefisien beta merupakan pengukuran volatilitas antara return suatu sekuritas atau portofolio dengan return pasar. Jika volatilitas diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara sekuritas ke I dengan return pasar adalah sebesar dengan membagi kovarian dengan varian return pasar. Maka beta akan mengukur resiko sekuritas ke I relatif terhadap resiko pasar atau disebut beta. Perhitungan alfa yaitu alfa sama dengan total. Selanjutnya yaitu hitung total resiko masing-masing saham. Resiko investasi berkaitan dengan adanya ketidakpastian atas tingkat pengambilan atau return. Risiko disebut juga sebagai penyimbangan antara realis return dengan expected return. Secara teoritis, aset atau sekuritas yang memiliki return yang tinggi cenderung memiliki risiko yang tinggi pula. Terus yang itu di bawahnya yaitu rumus hitung total risiko masing-masing saham. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentukan return aktiva bebas risiko. Return aktiva bebas risiko umumnya mengacu pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI bulanan selama periode analisis. SBI dianggap sebagai aktiva bebas risiko karena dilakukan oleh Bank Indonesia dan merupakan instrumen investasi jangka pendek. Kemudian selanjutnya yaitu tentukan access return to beta. Access return to beta merupakan selisih expected return dengan return aktiva bebas risiko. Pengurangan excess return to beta dimaksudkan untuk mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasi yang diukur dengan beta. Tersebut yang di bawah itu rumus dari excess return to beta. Kemudian selanjutnya yaitu hitung nilai A dan B serta cut off point. Portofolio optimal terdiri dari saham-saham yang memiliki excess return to beta tinggi. Saham dengan nilai excess return to beta rendah tidak akan dimasukkan dalam portofolio optimal. Untuk menentukan suatu aset dimasukkan atau tidak dalam portofolio diperlukan titik pembatas atau cut off point. Yang menentukan batas nilai excess return to beta yang dikatakan tinggi dan yang dikatakan rendah. Yang pertama itu urutkan saham berdasarkan nilai excess return to beta terbesar ke terkecil.
Yang kedua, hitung nilai A dan B untuk masing-masing saham KI dengan rumus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentukan proporsi dana masing-masing saham terpilih. Jika saham-saham membentuk portofolio optimal telah tersusun, tentukan proporsi dana masing-masing saham yang terpilih sebagai pembentuk portofolio optimal. Hasilnya proporsi dana masing-masing saham dihitung dengan rumus tersebut. Kemudian selanjutnya hitung alfa, beta, dan portofolio. Single index model bertujuan untuk menginduksi jumlah variabel yang harus ditaksir. Model ini mampu mempengaruhi variabel yang harus ditaksir karena memiliki karakteristik tersendiri, yaitu beta portofolio sebagai rata-rata dari beta masing-masing saham pembentuk portofolio optimal. Berikut yang di bawah itu adalah rumus-rumus dari hitung alfa dan beta portofolio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di poin K yaitu menentukan expected return dan risiko portofolio. Perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari suatu portofolio dilakukan menggunakan rumus berikut ini. Jika nilai expected return telah diketahui, kemudian hitunglah risiko portofolio atau disebut pula varian portofolio dengan menggunakan rumus berikut. Jika asumsi yang berlaku adalah besarnya proporsi dana untuk setiap saham dalam portofolio adalah sama, maka risiko tidak sistematis dalam portofolio saham akan semakin kecil dan mendekati nol jika investor menambah jumlah saham dalam portofolio tersebut. Dengan asumsi ini, risiko portofolio merupakan risiko yang hanya dipengaruhi oleh pasar atau berkaitan dengan beta dan varian market return. Risiko portofolio merupakan kuadrat dari beta portofolio dan nilai varian market return seperti dalam rumus berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jika investor akan menanamkan dananya pada saham-saham yang terpilih sebagai portofolio optimal dengan menggunakan single index model, maka proporsi alokasi dana untuk masing-masing saham adalah sebagai berikut. AALI sebesar 28,27%, Inco sebesar 16,43%, CMNP sebesar 12,04%, WNSP sebesar 13,96%, LSIP sebesar 10,80%, SMRA sebesar 14,35%, dan BNGA sebesar 4,16%. Jika diurutkan proporsi alokasi dana investasi dari proporsi terbesar sampai terkecil, maka saham AALI menduduki urutan pertama. Selanjutnya disusul oleh Inco, SMRA, WNSP, CMNP, LSIP, dan yang terakhir saham yang memiliki proporsi paling kecil adalah BNGA. Dengan telah diketahuinya proporsi dana yang akan ditanamkan pada saham-saham terpilih dalam portofolio optimal, selanjutnya akan dihitung berapakah return yang dapat diperoleh dari hasil penanaman investasi tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya expected return portofolio sebagaimana tercantum pada kolom 7 ialah sebesar 0,412814 atau jika dibulatkan menjadi sebesar 41,29%. Hasil ini akan diperoleh investor jika investor menanamkan dananya pada saham AALI, Inco, CMNP, WNSP, LSIP, SMRA, dan BNGA dengan proporsi dana pada masing-masing saham sebagaimana tertera pada kolom 1. Nilai pada kolom 7 tersebut merupakan hasil penjumlahan dari total kolom 5 ditambah dengan total kolom 6. Jika kalian ingin untuk mencoba contoh latihan soal, bisa scan barcode yang ada di PPT kami. Terima kasih.